Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Bajru anwarika wa ma'dani asrarika wa aina inayatika wa sabsa hidayatika wa arusi mamlakatika wa nurika al-hikmati syafika ya aizah birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Hadirin kiram, para alim ulama, para ustaz, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus kembali mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nesa, dan juga ibu kita, Ibu Sri. Semoga senantiasa dalam keteguhan mahabbahnya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi putra-putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, dan semoga dihimpun, disatukan seluruh murid dan jemaah beliau, dan juga digabungkan doa rasa kita dengan Ruhul Kudus beliau. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga mari kita mendoakan beliau yang guru kita, yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi keluarga beliau, putra-putri beliau, keturunan beliau, disatukan dengan seluruh jamaah beliau, keluarga besar At-Tadhkir dimanapun berada, dan semoga digabungkan bahasa kita dengan Ruhul Kudus beliau. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau akhirnya kiram Al-Ustaz Bapak Supriyatna keluarga sebagai koordinator Majelis Taklim At-Tadhkir Kalaya yang ada di Musola Nurul Iman Parbahan yang dimuliakan Allah. Hadirin saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fikih Islam, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali bersama-sama mari kita mengaturkan rasa syukur dan syakur kita, rasa terima kasih kita yang mendalam kehadiran zat sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala kenikmatan yang dilimpahkan, yang kita terima, wal zahirun wa batin, segala kenikmatan yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita, menjadikan kita masih hidup, menjadikan kita masih mampu bertatap muka, berpandang rasa, menyatu di tempat yang sama dengan angan niat etikat yang sama,
yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ikrarkan bersama rasa terima kasih, rasa syukur kita di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang sejati, yang hakiki. Amin Allahumma Amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita diberikan kekuatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala wa zahiran wa batin, yaitu kita mampu hadir di tempat ini tentunya dengan niat etikat yang sama, bahwa hadirnya kita di malam pengajian bulanan Majelis Taklim dari Kekayaan Musyawarah Nurul Iman Barakah ini semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata hadirnya kita di tempat ini sebagai wujud rasa butuh kita. Kita butuh atas ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang kita butuhkan dalam menjalani tugas kehidupan yang hakiki, yaitu mengabdi kepada Allah. Segala yang kita butuhkan apapun itu, semua hanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hanya ada di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dan dosa yang kita jalankan satu bulan dari bulanan kemarin sampai malam pengajian bulanan ini, satu bulan full banyak sekali dosa. Baik dosa yang disadari maupun dosa yang terlupakan, maupun dosa yang tidak disadari. Dan tentunya solusi daripada dosa itu adalah maghfirahnya, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya yang harus kita jaga setiap saat dan detiknya adalah angan kita. Jangan sampai lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun, angan ini jangan sampai hilang, angan ini jangan sampai putus. Setiap saat dan detik bagaimana angan ini seperti sinyal yang selalu terhubung, menghubungkan antara kehidupan kita dengan Allahu Rabbul Izzah, Allahu Rabbul. Setiap saat, setiap detik senantiasa terhubung dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita sadari di saat kita bangun tidur sampai tidur lagi, mengawali hari kita, harus betul-betul kita sadari jangan sampai ada keraguan bahwa hidup kita adalah mengabdi kepada Allah. Detik di saat kita dibangunkan oleh Allah di waktu fajar, sebelum kita melakukan sholat subuh, harus kita sadari bangunnya kita ini adalah sebagai wujud kesempatan dari Allah. Kesempatan untuk apa? Untuk berbenah, untuk menjalani hidup agar lebih manfaat, untuk menjalani hidup agar betul-betul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diawali dari bangun tidur dengan syahadat, dengan syahadat, diawali bangun tidur dengan penghambaan kepada Allah bahwa hari di mana yang akan kita lalui ini semata-mata kita persembahkan untuk Allah. Masalah zahir mau ke sawah, jasad ini mau ke pasar, raga ini mau bekerja, silakan, sesuai tugasnya masing-masing, sesuai kesibukannya masing-masing. Mau mengajar silakan raga, tetapi amannya hati ini jangan ikut-ikutan.
Pagi ini hanya kita persembahkan untuk memuja dan memuji Allah dengan disambungkan etikat yang benar. Pagi ini aku bekerja ya Allah, berkahi demi kita. Pagi ini aku ke pasar ya Allah, pagi ini aku ke kantor ya Allah, pagi ini aku ke sawah ya Allah. Tolong berkahi semata-mata demi iman takwa. Tidak ada yang aku cari dan tuju kecuali hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Ini yang harus betul-betul dijaga. Maka kalau etikat ini nyambung, kita akan mampu menjalani hari demi hari waktu kita minimal 1 hari itu dengan asma Allah. Dengan berdirinya hati dikontrol ada asma Allah. Dengan berbincang-bincang hati tetap ada asma Allah. Dengan kita makan, minum, dengan bekerja hati tetap ada asma Allah. Sehingga hidup itu di dalam hidayah. Banyak manusia yang sudah berpisah dengan Tuhannya, dengan Allah, tapi tidak saja. Banyak manusia yang sudah hidup keluar dari realnya Rasulullah, tapi tidak sadar. Apa akibatnya? Lemah, lumlai, lemas. Itu wujud bahwa kita sambungannya seperti sinyal. Kita diberikan pelajaran nyata oleh Allah, hadirnya teknologi Android. Jangan cuma kita pakai, tapi harus kita ambil hikmah. Jangan dipakai saja, dipakai yang manfaat, diambil hikmah. Bagaimana kita bayangkan kalau sinyal dalam HP ini putus-putus, sinyalnya jelek, siarannya pun putus. Sinyal yang jelek, sinyal yang lemah menjadikan apa? Di saat kita berkomunikasi pun putus-putus, gak jelas. Di saat kita mau menelusuri perjalanannya Rasulullah pun gak jelas tuntutnya Rasulullah. Ini yang menjadikan hati manusia bingung, yang menjadikan jiwa manusia resah, gelisah, gonggah gulana. Nafsu menguasai, sehingga yang menggerakkan kehidupan sehari-hari adalah hawa nafsu, belum hidayah. Pada syarat menjadi hamba Allah atau Abdullah itu adalah betul-betul yang menggerakkan kita adalah hidayahnya Gusti Allah. Ini Saudara rahimahumullah, perjuangan masih panjang. Jihadul akbar, jihadul nafsi, perjuangan yang terbesar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Sudah seberapa kesungguhan kita, seberapa besar kesungguhan kita untuk berjuang, berperang, bukan melawan manusia lain, melawan nafsu kita sendiri. Sudah berapa besar kesungguhan kita untuk tetap teguh di jalan yang benar di tengah-tengah hantaman ombak gelombang nafsu, sehingga dikatakan sukses pada satu titik. Kita tetap memilih daripada Tuhan kita. Kita tetap memilih daripada kalau kebenaran dalam diri kita, walaupun apa satu kebenaran yang ada dalam diri dimungsok 1000 kebatilan yang merasuk dalam hati manusia. Maka di sini merupakan siapa Tuhan. Di saat kita duduk di tempat ini, kita tidak tanpa berjuang malu. Duduknya kita di sini, apa yang dicari? Niatnya untuk apa? Yang kedua, apakah kita tetap mampu menjaga angan menuju Gusti Allah? Ini tes. Sehingga betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa orang beriman itu? Apa ciri-ciri seorang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah? Innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, tatkala dia mendengar, membahas tentang Allah,
tentang keagungannya Gusti Allah, disebut asma Allah, disebut tentang ayat kekuasaan Allah, disebut tentang Gusti Allah itu seperti apa, disebut tentang tauhid berhubungan segala yang menghubungkan dengan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar jiwanya. Ini mukmin, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan tatkala dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imanan, bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukmin. Kalau kita pakai rumus ini, kita masih jauh dari seorang mukmin. Masih jauh. Berarti yang bercokol dalam hati kita ini masih hawa nafsu. Maka rumus ini pun berlaku untuk nafsu. Di saat jiwa kita ini masih jauh dari kemukminan atau sifat mukmin, nafsu yang menguasai, maka nafsu ini akan tergetar dengan asma yang dituhankan oleh nafsu. Di saat nafsunya bertuhankan harta benda, begitu disebut tentang duit, maka akan bergas, semangat, bergairah. Nafsu yang menguasai, nafsu lawan jenis, begitu melihat wanita, disebut tentang wanita, menggambarkan tentang cewek, bergetar hatinya. Ini bahwa nafsu. Mari kita evaluasi dan meningkatkan. Kenapa di setiap kita sholat kok ngantuk, di setiap kita zikir ngantuk, di setiap ngaji ngantuk? Ada apa? Angannya bergentayangan, tidak dikendalikan. Di saat jagung, angannya jagung. Di saat kerja di sawah, angannya di sawah. Di saat kita di pasar, angannya ke pasar. Ini yang menjadikan jiwa kita belum fokus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini harus disadari. Usia kita sudah semakin tua, tidak semakin muda, tapi semakin tua, maka kualitas keimanan harus semakin tinggi, harus meningkat. Gairahnya kepada Allah harus semakin tinggi. Di saat gairah kepada makanan, minuman, dunia isi-isinya mulai berkurang seiring umur kita, maka gairahnya kepada Allah harus semakin meningkat. Dan ini tidak mudah, dibutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh, dibutuhkan kesungguhan dan istiqomah. Kesungguhan dan istiqomah di jalan Allah. Di saat hari kita dibangunkan, kita mampu mempersembahkan karya terbaik demi Allah, maka poin ini akan masuk dalam hati kita. Apa poinnya? Kekuatan dalam beribadah, kekuatan dalam beramal soleh. Ini akan masuk. Tapi kalau hari-hari kita tidak disadari mengalir terus, bahwa kita hidup itu demi nafsu kita. Dari bangun tidur sudah melancang tentang nafsu, demi nafsu, amalnya nafsu. Untuk Allahnya tidak diperhitungkan. Maka semakin dalam kadar hawa nafsu yang merasuk dalam hati kita, bagaimana mampu kembali kepada Allah? Seringkali orang membahas surga begitu mudahnya. Seringkali orang itu menggampangkan tentang surga ini Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tanpa sadar dia menganggap dia sudah ahli surga. Namun menganggap dia ahli surga. Baunya saja belum dapat, apalagi ahli surga. Karena apa? Surga itu tentang kembali kepada Allah. Setelah dia mampu kembali kepada Allah, baru dia surga di mana? Surga dari 1 sampai 7. Ada 7 tingkatan surga. Syaratnya dia harus mampu masuk dulu. Surga itu ibarat perkampungan, dia harus masuk di kampung itu, baru dia akan tahu dia itu nanti di RT mana. Masuk perkampungan itu maknanya apa? Kembali kepada Allah. Maka banyak dalil-dalil yang menyatakan begitu mudah masuk surga. Tapi ada satu dalil yang harus kita ingat,
tidak ada masuk surga manusia yang di sana di dalam hatinya ada kesombongan, walau hanya sebutir debu, sebiji salsa. Apa kesombongan? Keagungan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan fokus tentang surga, tentang neraka, tapi fokuslah mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu menjalani hidup dengan baik dan benar, yakin surga Allah adalah keniscayaan dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk manusia yang beruntung, yaitu manusia yang hidupnya bersama hidayah, hidupnya bersama dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بيديك الهداية المغفرة والمغفرة بشهود الله الفاضلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sukseskan perjuangan kami dalam membawa pribadi kami, membawa keluarga kami, masyarakat kami menuju yang
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berjasa masyarakat kami ya Allah, masyarakat Balabahan, Kalongan, Purwodadi, tolong berkahi dengan cahaya bulan berhidayah. Ya Allah, lepaskan bulan-bulan berhidayah yang membelenggu jiwa dan masyarakat kami. Bangkitkan semangat, tekad, kekuatan dalam ibadah dan masuk. Satukan ya Allah masyarakat kami dengan iman, Islam dan ihsan. Ya Allah, mohon bukakan perjuangan di Brunei. Satukan kami Allah, pertemukan kami yang sudah kami sengaja bertauhid. Ya Allah, saudara-saudara kami yang saat ini belum aktif kembali, gerakkan hebat ini dan menyatu dari dalam perjuangan dan mengaji. Yang belum mengenal dan sembuhkan ya Allah. Ya Allah, berkahi ya Allah. Ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا والقرآن كما والقرآن إماما. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الناصر. 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 حسبي الله ونعم
Subhanallah